Pemirsa, lalu seberapa baik dan berapa lama hubungan Prabowo dan Presiden Jokowi akan bertahan? Benarkah ada potensi Jokowi dan Prabowo pecah kongsi usai pemilu 2024 karena faktor Gibran? Kita akan membahasnya bersama Ketua Majelis Pertimbangan P3, Mas Romahur Muzi, Ketua Umum Bara JP Mas Uce Gustaf Pati, dan analis politik Mas Rio Prayogo. Selamat malam Mas Romi, Mas Uce, dan juga Mas Rio. Selamat malam. Oke. Selamat malam Rara dan semuanya pemirsa Metro TV dimanapun berada. Oke, baik, saya akan awali perbincangan dari Mas Romi terlebih dahulu. Mas Romi, minggu lalu pada saat Anda wawancara di Prime Time News Metro TV, Anda sempat mengatakan mengenai politik balas budi Jokowi Prabowo. Nah, selang beberapa hari kemudian muncul artikel mengenai pandangan pakar asing soal potensi Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto ini pecah kongsi usai pemilu 2024. Menurut Anda, apakah ini pandangan yang mungkin terjadi? Kalau bicara mungkin saja, karena memang kita tahu persis bahwa ketika 2024 ini menjadi calon wakil presiden dan kalau nanti hasil real count-nya tidak berubah dari quick count, maka Mas Gibran adalah salah satu potensi yang memiliki penggemar khusus di kalangan anak muda karena usianya. Dan itu kalau kita percaya bahwa memang pilih muda itu merupakan sebuah perilaku pemilih, meskipun secara exit poll mungkin nanti rekan dari surveyor bisa menyampaikan apakah betul demikian atau tidak. Angka sih mengkonfirmasi itu, tetapi apakah mengkonfirmasinya itu lebih karena pilihan anak muda itu kepada Pak Prabowo yang dicitrakan gemoy, apa kepada Mas Gibran yang memang usianya muda. Nah kalau itu kan di exit poll tidak tergambar, saya yakin. Kalaupun ada, di situ mungkin akan sangat sulit melakukan split ticket voting ya antara capres dan cawapres. Sama halnya ketika kita berbicara Pak Sandi dengan Pak Prabowo. Kenapa ketika bergeser ke P3 misalnya kemudian tidak ada efek yang sama dengan 2019 yang tentu kita harapkan sebelumnya. Nah, hal ini tentu merupakan suatu pertanyaan yang nanti ke depan akan dijawab. Dimulai pertama itu dari penyusunan kabinet. Besok ketika proses transisi, sekarang ini kan Pak Jokowi masih sangat powerful karena memang masih in charge. Tapi ketika proses transisi besok misalnya saya mendengar informasi misalnya di lingkungan Pak Hashim sudah mulai agak-agak susah nih diajak koordinasi ya, misalnya hal-hal seperti itu. Kalau kemudian susah diajak koordinasinya itu berlanjut, ini tanda-tanda nih apa yang disampaikan tadi akan terjadi. Tetapi kalau kemudian proses penyusunan kabinet ini nanti masih akan duduk bersama, kemudian menyusun bersama. Sekarang Pak Jokowi masih akan sangat, tapi kan ingat tanggal 20 Oktober itu akan menentukan momentum. Mas yang Romi, kedua, sejarah Pak Prabowo sebenarnya ya kalau kita lihat memang tidak pernah ada sejarah ini ya berpisah dengan kawan-kawan politiknya. Bahkan Pak Prabowo itu seorang yang saya tahu dikenal kesatria, ya, gentleman dia. Dia mungkin akan lebih bisa berteman dengan musuhnya yang kemudian mengatakan oke, saya kalah dari Anda, saya ucapkan selamat begitu. Dibanding dengan orang-orang yang selama ini mengelilingi dan tidak menunjukkan loyalitas tulus begitu, tetapi pamrih. Baik. Nah ini juga tipikal kepemimpinan yang saya kira ke depan akan mewarnai. Mas Romi, artinya menurut Anda apakah situasi politik yang berubah misalnya ketika Jokowi tidak lagi berkuasa akan berpengaruh atau tidak terhadap kerjasama politik Prabowo Jokowi? Pasti berpengaruh karena situasi hari ini kan Pak Jokowi yang masih memiliki dukungan elektoral tinggi ya, istilahnya approval rating kalau dalam beberapa survei. Dan itu yang dalam tanda petik dinikmati oleh Pak Prabowo ketika kemarin terpilih. Karena kita tahu persis dua orang ini memiliki dua elektabilitas tertinggi hari ini di politik Indonesia. Nah ketika nanti Pak Jokowi tidak lagi menjabat, Mas Gibran tentu tidak memiliki serta-merta legacy atau approval rating yang dimiliki Pak Jokowi apalagi ketika nanti turun. Tapi jangan lupa bahwa Pak Jokowi itu pemain politik yang saya dimanapun terlepas dari suka tidak suka seseorang kepada Pak Jokowi atau siapapun tokoh politik hari ini di Indonesia suka atau tidak suka kepada Pak Jokowi ini pemain politik paling canggih. Hari-hari ini kita mendengar misalnya Pak Jokowi ada juga diskenariokan menjadi pimpinan Partai Golkar atau paling tidak misalnya menjadi pimpinan
koalisi yang entah apa namanya nanti seperti Barisan Nasional di Malaysia yang diskenariokan akan menjadi koalisi permanen misalnya. Nah, ini kita tunggu langkah-langkah beliau. Ingat bahwa Pak Jokowi itu seorang pemain politik yang multiple skenario dan multiple goal. Jadi kita akan lihat kalau Pak Jokowi nanti goalnya A nggak bisa, bergeser ke B, B nggak bisa, bergeser ke C begitu. Oke, saya ingin dengarkan pandangan dari Mas Uce sendiri mengenai ada kemudian yang memprediksi Prabowo Jokowi pecah kongsi usai pemilu 2024. Tanggapannya seperti apa dari relawan? Terima kasih, selamat sore semua. Pak Prabowo ini tipikal orang loyal. Dan kenapa kita tempatkan seolah-olah setelah selesai masa periode kepresidenan Pak Jokowi masih mau cawe-cawe. Belum tentu loh Pak Jokowi mau cawe-cawe. Saya orang terakhir yang ngotot bicara 3 periode. Dan Pak Jokowi itu tidak mau. Pak Jokowi bicara mau main sama cucu. Jadi saya rasa kemungkinan itu kecil. Bahwa Pak Jokowi mungkin berperan seperti penasehat. Ya, tetapi tidak akan cawe-cawe. Ini kan Gibran nantinya akan berdiri sebagai wakilnya Pak Prabowo. Dia menjadi orang kedua dari Pak Prabowo. Itu akan berlangsung alami. Kalau bicara bahwa pecah kongsinya di mana? Pak Jokowi tidak punya ambisi kok. Jadi saya masih ini bahwa orang yang bicara bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo akan pecah kongsi tidak cukup mengenal siapa Pak Jokowi. Itu bagi saya. Terima kasih Mbak Fitri. Oke, artinya faktor Gibran ini menurut Anda tidak akan kemudian menjadi salah satu celah potensi pecah kongsi itu menurut Anda? Tidak, justru dia perekat. Gibran ini justru perekat antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kita selalu melihat dari sudut pandang negatif. Padahal ini 2 orang dengan jiwa besar, 2 tokoh utama Republik selama sejak 2014 dan 2019 bisa bersatu. Bagaimana melanjutkan? Gibran adalah perekat, dia menyambung. Oke, baik. Saya akan ke Mas Rio. Mas Rio melihat dari pola hubungan Jokowi Prabowo, apakah pola hubungan seperti ini akan bisa bertahan dan lentur ketika kemudian situasi dan kepentingan politik mulai berubah? Ya, kata kuncinya menurut saya di Jokowi sendiri ya. Kalau Jokowi ini memang merasa bahwa hari ini peran politiknya sudah cukup dan itu bisa didelegasikan ke Gibran, maka potensi untuk ikatan hubungan dengan Prabowo terus terjaga itu besar. Tapi kalau Jokowi masih terus meletakkan dirinya sebagai pemain utama sampai ketika Prabowo dilantik misalnya, maka tidak menutup kemungkinan apa yang terjadi di Malaysia ya, Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim, kemudian di Filipina itu tuh juga akan terjadi. Kenapa? Karena coba kita cross check ke belakang ya, hubungan antara Jokowi dengan Prabowo ini bukan hubungan yang mesra-mesra amat ya, ini hubungan yang dimensinya itu love and hate relationship. Ya, antara cinta dan benci itu menjadi satu. Kita cek coba tahun 2012 ketika Jokowi menjadi calon gubernur DKI. Tentu tanpa dukungan dari keluarga Prabowo, Jokowi kesulitan untuk menjadi gubernur. Tapi apa yang terjadi di tahun 2014? Jokowi melawan Prabowo Subianto. 2019 melawan Prabowo Subianto. Dan di tahun 2024 Prabowo menggunakan instrumen power Jokowi untuk memenangkan Pilpres 2024 ini. Nah, kalau hubungan yang naik turun, pasang surut itu sudah ada terjadi di belakang, maka besar kemungkinannya saya pikir itu akan terjadi ke depan. Kata kuncinya seberapa besar Jokowi meletakkan dirinya pasca dia lengser. Kalau memang masih mau cawe-cawe, ya sulit rasanya untuk tidak mengatakan hubungan ini akan langgeng. Dugaan saya sebelum Jokowi lengser, tetapi ketika dia mendapatkan posisi jabatan seperti yang dikatakan oleh Om Romi tadi, ya saya menduga ini akan cepat usai hubungannya. Kata kuncinya di Jokowi sendiri, Dara. Oke, Mas Uce tadi Mas Rio mengatakan ini apa kemudian peran Jokowi yang menjadi penting, apakah kemudian akan tetap cawe-cawe atau seperti apa, dan hubungannya diprediksi akan cepat usai jika kemudian peran ini tidak kemudian berganti, artinya Jokowi masih terus dominan, bagaimana tanggapannya?
mungkin maksud Mas Rio kalau Pak Jokowi di depan ya. Kalau Pak Jokowi di belakang, dia menjadi backup, hubungan itu akan langgeng. Dua orang yang sudah mengalami hubungan pasang surut, menjadi dewasa dan saling tergantung, ini indah banget loh bagi saya. Dan kalau menurut saya, Gibran akan menjadi perekat penyambung antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Pak Jokowi saya rasa punya ambisi politik itu bukan tentang jabatan, tetapi tentang bagaimana negeri ini menjadi lebih baik ke depannya. Pak Prabowo punya misi yang sama. Gini Bang, jadi Rata izin ya, jadi ini waktunya Prabowo untuk menunjukkan semua kapasitasnya jika diresmikan oleh KPU nanti tanggal 20 gitu ya, sebagai presiden terpilih gitu ya. Nah tetapi ketika menarik tadi ya, istilah yang analogi yang digunakan. Kalau Prabowo masih terus dibayangi sama sosok Jokowi, bayangkan Bang, kemenangan Prabowo itu dinarasikan adalah kemenangan Jokowi. Seolah-olah Prabowo tidak bisa menang tanpa dukungan dari Jokowi, begitu ya. Nah, inilah peran-peran yang bisa dikapitalisasi oleh Jokowi untuk mengunci kekuatan atau power politiknya terhadap Prabowo Subianto. Kita lihat coba ketika kunjungan ke Jepang tanggal 16 Desember, Jokowi menggunakan dasi warna kuning. Akhirnya muncullah kemudian bahwa Jokowi akan jadi ketum Golkar, dan Golkar juga tidak menolak itu. Ya kan? Nah, ketika ini kemudian muncul ke publik, maka publik akan mempertanyakan Jokowi tidak ada usainya untuk menjaga kekuatannya, akan terus cawe-cawe. Nah, inilah kata kuncinya, apakah hubungan Prabowo dengan Jokowi itu langgeng atau tidak. Kuncinya ada di Jokowi sendiri. Menurut saya, sebenarnya saya ingin menambahkan, Dara. Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Bung Rio ya. Apakah Pak Jokowi masih akan cawe-cawe? Lah gimana kita bilang nggak mau cawe-cawe, Pak Jokowi meletakkan putranya kok sebagai calon wakil presiden. Kita gimana sih kok seperti amnesia berjamaah begini? Orang beliau jelas-jelas meletakkan putranya di sana, dan salah satu tujuannya tentu melanjutkan legasi yang dicoba dibangun oleh Pak Jokowi, terutama IKN. Itu yang saya dengar. Karena beliau secara terbuka menyampaikan bahwa IKN ini akan terwujud tapi membutuhkan 3 kepemimpinan nasional, dan itu artinya ya 3 kali 10 tahun. Dan dalam konteks itu tidak juga tertutup kemungkinan Pak Jokowi seperti di Singapura, Lee Kuan Yew pada waktu itu menjadi menteri senior atau menjadi mentor atau apapun namanya nanti, khusus untuk IKN misalnya, itu juga tidak tertutup kemungkinan. Dan disitulah sebenarnya terlihat sebenarnya apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Pak Jokowi dengan meletakkan putranya itu. Karena itu bukan tanpa sebab kan, karena dari awal beliau kan mengendorse Pak Erick Thohir waktu itu bersama Pak Sandi. Tetapi kemudian skenario yang saya katakan multiple skenario itu bergeser-geser gitu. Mas Romi, mengenai legasi IKN sendiri, kenapa kemudian Pak Jokowi tidak mempercayakan saja kepada Prabowo? Karena kan posisinya adalah, kalau menurut Quick kan dia akan menjadi presiden yang seperti itu. Kenapa kemudian harus ini bebannya kepada Gibran seperti itu? Legasinya harus dipercayakan kepada Gibran, tidak kepada Prabowo. Lah kan cerita Pak Jokowi ingin melanjutkan kekuasaan menjadi 3 periode ini kan bukan barang rahasia. Semua rekan-rekan di DPR kan sudah mendapat informasi tentang itu. Jadi jangan juga dibantah kalau tidak ingin melanjutkan. Ingat Mas Uce ya, Pak Jokowi itu kan yang disampaikan ke Mas Uce dengan yang disampaikan kepada tangan kanan kirinya bisa berbeda-beda. Beliau itu multiple skenario, multiple goal. Ketika menyampaikan enggak, saya ingin kembali ke Solo, itu disampaikan kepada Mas Uce supaya Mas Uce menyampaikan di Metro TV sekarang, tapi kepada orang lain beda lagi ceritanya begitu. Jadi kita tidak bisa melihat ucapan Pak Jokowi ini sebagai ucapan tunggal. Dan Mas Romi, Mas meletakkan Uce, Mas Gibran jelas itu merupakan bagian dari cawe-cawe ke depan yang memang akan berlanjut. Mas Romi, Mas Uce dan juga Mas Dio, kita harus tahan dulu perbincangan karena kita harus mengikuti kumandang azan maghrib berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.